Asal arti hikmah itu apa? As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Sekarang kita pengen tahu yang disebutkan hikmah itu apa. Salah seorang yang diberi gelar seorang ahli hikmah siapa? Dalam Al-Quran? Luqman Hakim. Jadi hikmah. Hikmah itu apa? Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa saja yang diberikan oleh Allah hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Hikmah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak setiap orang mengerti sesuatu kemudian melakukan sesuatu dengan hikmah. Sudah dengar ya cerita tentang Syekh bin Baz alaihi rahmatullah. Ketika orang Pakistan di Taif, ya, dia bercerita sendiri dan menuturkan kisahnya sendiri, yang setelah beberapa waktu kemudian akhirnya beliau menjadi orang yang dekat dengan Syekh bin Baz alaihi rahmatullah. Orang Pakistan ini bekerja di Taif, kemudian dia mendapati dapat surat dari Pakistan bahwa ibunya beberapa hari yang akan datang harus dioperasi dan memerlukan dana yang besar. Waktu itu dia tidak punya uang kecuali hanya berapa ribu real. Ya, jadi kekurangan banyak sekali. Di tengah situasi yang begitu sulit, ya, akhirnya malam-malam itu kemudian dia meloncati sebuah rumah. Ada pagarnya, kalau di sana kan ada pagarnya. Tengah malam. Ya. Begitu orang itu masuk ke situ, lalu tidak lama orang ini ditangkap. Ya. Karena apa? Di tengah malam seperti itu, Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, ya, mendengar suara yang tidak biasa. Dan beliau itu punya kebiasaan, kalau beliau perlu kepada keluarganya, maka beliau bunyikan bel. Dan bel itu dia beliau bunyikan adalah untuk membangunkan, untuk mengingatkan orang rumah untuk sholat. Masya Allah. Jadi kalau ada bel, dari bel maka seluruh penghuni rumah itu tahu sholat. Syekh bin Baz alaihi rahmatullah kemudian pencet bel karena beliau merasa ada bunyi, semuanya bangun. Artinya bahwa waktunya sholat malam. Gitu kan, tahu-tahunya ada yang masuk ke rumah itu, kemudian ditangkap, dibawa ke kantor polisi. Begitu mau sholat subuh, Syekh bin Baz nanya, tadi itu apa? Diceritakan bahwa ada orang masuk, ya, mau mencuri, ya, kemudian orang itu sudah diserahkan kantor polisi. Kata Syekh bin Baz, sekarang juga orang itu harus dihadirkan. Akhirnya dibawa, gemeteran orang itu. Dia nggak tahu itu Syekh bin Baz sama sekali. Kemudian dibawa ke masjid oleh polisi itu. Kemudian dia ikut sholat. Setelah sholat, Syekh bin Baznya memberikan nasihat. Ya. Orang ini tambah gemeteran. Siapa nih orang ini kan gitu. Ya, setelah selesai sholat, dibawa ke rumah orang Pakistan itu. Kemudian ditanya, siapa nama kamu? Ya, kenapa kamu loncat, mencuri? Kenapa? Saat Syekh bin Baz alaihi rahmatullah minta kepada keluarganya untuk menghadirkan orang itu, kata beliau, orang itu tidak melakukan sesuatu kecuali muhtaj, sedang butuh. Coba seluruh orang fahamnya mencuri. Cuma satu Syekh bin Baz mengatakan orang itu lagi butuh. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya langsung Syekh bin Baz ngasih. Butuhnya 5.000 dikasih sama Syekh bin Baz berapa? 10.000. Hanya orang itu pulang ke Pakistan. Berapa saat lagi kemudian dia balik ke Saudi. Ngejar Syekh bin Baz ke Riyadh. Mulangin 3.000 real. Karena biaya operasi itu masih ada sisanya. Masya Allah. Sambil berharap orang ini bahwa beliau ingin mengkhidmahi Syekh bin Baz alaihi rahmatullah. Akhirnya sampai wafatnya dia menjadi pelayan Syekh bin Baz.
Satu hikmah membawa luar biasa sekali. Bukan kemudian yang muncul tadi yang difahami oleh orang secara lahir. Dan kejadian ini bukan sekali untuk Syekh bin Baz. Ada orang kemudian minta bantuan sama Syekh bin Baz. Ya, dikasih sama beliau. Dikasihnya berapa? Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ditulislah cek. Karena beliau tidak bisa menulis cek, ditulislah sama sekretarisnya. Berapa? 2.000. Kebutuhannya 2.000. Sama yang minta bantuan ini, begitu 2.000 dibawa kemana? Ya, dikasih nolnya 1. Tambah lagi. Jadi berapa? Berapa? 20.000. Orang banknya nelpon sama Syekh bin Baz. Betul bahwa ini cek dari Syekh untuk dicairkan? Iya. Berapa nilainya? Ya. Syekh bin Baz ditanya berapa nilainya? 20.000. Ya. Kata Syekh tadi 2.000. Ya. Betul saya 20.000? Oh iya betul. Beliau mengatakan mungkin tadi sekretarisnya salah nulis. Enggak dicari siapa yang salah. Ajib. Lagi-lagi beliau mengatakan ini orang lagi butuh. Ada enggak hatinya yang seperti itu? Hah? Di antara kita ada enggak? Kurang ajar sudah dibantu malah. Hikmah itu apa coba? Ya. Ada orang mengatakan hikmah itu sama dengan adil. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu adalah melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan zaman, kebutuhan kondisi, kebutuhan orang, melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya hikmah. Makanya Rasulullah SAW kepada orang A'rabiyun yang kencing di sudut masjid dan sahabat marah, malah Rasul melarang para sahabat untuk marah. Hikmah bukan? Hikmah. Tapi di waktu yang lain, bahwa Mu'adz bin Jabal atau sahabat yang lain jadi imam, ya, kemudian membaca di salat Isya 1 surat, 1 rakaat, surat Ali Imran. Beberapa hari kemudian terulang lagi kejadian yang sama. Jamaahnya datang kepada Rasulullah. Rasulullah, kami ini enggak semuanya sehat kuat. Ya. Kenapa? Ceritakanlah. Lalu Rasul memanggil siapa? Mu'adz bin Jabal. Apa? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah kamu mau menjadi fitnah bagi orang lain wahai Mu'adz? Rasul marah. Hikmah. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Cuma disinilah makna yang tidak muncul saat pemahaman orang tidak sama dengan apa yang dilakukan. Maka orang hikmah itu orang yang kuat. Karena dia akan memahami sesuatu di luar apa yang menjadi keumuman bagaimana orang memahami hal tersebut.